waktu kita, maka mau tidak mau kita harus menerima kenyataan ini. Hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, saya agak percepat. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemateri berikutnya yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Agung Yulianto SE AK MKom. Beliau lahir pada tanggal 13 Juli 1969. Beliau adalah Direktur Utama PT Herba Penawar Al-Wahidah, atau yang juga sering kita kenal dengan nama Halal Network International atau HNI HPAI. Beliau juga, sekedar informasi, sekarang tengah diajukan untuk menjadi pengganti Wakil Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Sandiaga Uno. Itu kalau Sandiaga Uno jadi cawapres. Kalau balik lagi ya berarti beliau nggak jadi. Oke ya? Moga-moga. Nampaknya di audio ini nampaknya mengharapkan betul kalau cawapres nanti adalah Sandiaga Uno. Terutama kaum ibu-ibu, emak-emak katanya. Hanya sekedar yang dijelaskan ya, hadirin. Mohon maaf. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada yang terhormat Haji Agung Yulianto STAKM. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu sekalian, waktunya mepet, jadi saya lebih banyak untuk poin saja. Saya mau ngasih resep sedikit nih buat ibu-ibu yang sudah berumur ya, termasuk saya juga berumur. Ada namanya Bu Mulyati Sudibyo. Beliau umurnya 91 tahun tapi masih sehat. Salah satu resep beliau yang saya juga amalkan ibu, biar bapak-bapak dan ibu sehat, itu menghindari 5 putih, bukan menghindari, mengurangi 5 putih. Cuma saya kasih 3 aja deh, kalau 5-nya susah. Pertama, putih itu nasi, kurangin nasi. Bisa bu? Bisa. Yang kedua, garam, kurangin garam. Yang ketiga, gula. Udah 3 aja dikurangin. Bapak ibu akan jauh lebih sehat dengan mengurangin. Kalau 2 lagi saya ragu-ragu ibu bisa. Nambahin jadi biar gampang bu, putih gitu. Betul, itu nutrisi yang sangat luar biasa. Dan 3 dulu bu, saya nggak mau nambahin. 3 itu luar biasa. Yang kedua, sehat itu apa sih? Sehat itu mindset. Sehat itu ada di sini bapak ibu. Dan kemudian mindset ini jadi lifestyle, gaya hidup. Jadi ibu bapak nggak mungkin sehat kalau nggak berubah mindset. Mindset itu nanti akan jadi selera bu. Saya tadi pagi makan di hotel ini, makan di restoran. Selera saya itu apa? Datang pertama itu sayur-sayuran yang apa namanya paprika, daunan, dan itu selera saya. Kemudian kalau namanya selai manis-manis, bahkan nasi itu gak masuk hitungan. Selera kita sudah berubah dengan mindset, dan mindset jadi lifestyle. Tadi yang dokter Nina sampaikan itu akhirnya menjadi lifestyle. Lifestyle kita itu menjadi lifestyle yang sehat. Nah, begitu bapak ibu sekalian. Kemudian ini penghargaan saya berikan kepada Sekolah Tinggi Sufa Al-Quran Abdullah bin Mas'ud ya, yang luar biasa. Karena kami di industri makanan kesehatan dan makanan halal bapak ibu sekalian, saya sangat yakin betul hadis Rasulullah SAW. Hadisnya sahih, alaikum bihadil abadi soda fa'ina fiha syifa'an kulida ilasam. Ini saya contoh satu ya, dari Bu Dokter sudah menyampaikan habat sauda. Bapak-bapak ibu-ibu percaya deh, itu alaikum itu suruh terus-terus minumnya. Alaikum bil jamaah, alaikum bisyam, itu kewajiban. Jadi makan yang terus baru merasakan khasiatnya. Bapak ibu kalau minum habat sauda terus saja sehat. Karena ternyata di habat sauda itu kalau kita minum terus-menerus, nanti kandungan sel T limfosit dan sel B-nya akan meningkat dalam darah kita. Artinya orang yang sel T dan sel B-nya tinggi, nggak gampang kena bakteri, nggak gampang kena virus. Nah itu membuktikan sudah. Cuma sekarang saya tanya,
Bu, mau nggak makan tiap pagi harus sore? Kebanyakan pasti lupa, betul nggak? Makanya disinilah perlu teknologi pangan. Maka Bu Dokter Ina, kami menciptakan kopi. Kopi kan orang tiap pagi ngopi, betul ya? Nah, di dalamnya dikasih kandungan herbal soda, kopinya enak, herbal sodanya minum terus, jadinya dia sehat. Nah, itulah teknologi pangan. Tadi yang Bu Dokter Ina sampaikan, pegagan, betul banget. Pegagan itu fungsinya banyak. Di dunia medis, obat keloid itu pegagan, obat luka pegagan. Tapi pegagan bentuknya kayak apa? Betul pegagan? Kayak otak. Itu nutrisi otak yang luar biasa. Nah, Ibu mau makan pegagan tiap hari? Kalau telaten silahkan. Makanya kita bikinin, ini teknologi pangan Bu ya, kita bikinin kapsul pegagan, kita bikinin teh pegagan. Gratis boleh buat saya pertolongan dari depan. Nah, itu contoh-contoh. Dan tadi kapuk kita bikinin juga. Jadi semuanya ini kalau dengan teknologi pangan akan menjadi amat sangat luar biasa. Tadi ngomongin diabetes Bu. Dari pengalaman saya, obat yang paling maksudnya obat holistik, obat tradisional, bukan obat farmasi yang paling powerful buat diabetes. Itu pengalaman saya adalah zaitun. Zaitun Bapak Ibu sekalian, zaitun. Tapi zaitun di sini itu cari yang berkualitas baik itu yang susah. Karena nanti ada yang namanya extra virgin olive oil. Bapak Ibu kalau ke supermarket semuanya extra virgin olive oil semuanya. Tapi kalau kita ke bea cukai importir, itu kebanyakan yang dikirim bukan extra virgin olive oil. Sekarang mereka impornya ekstra bukan yang level bawah, bahkan ada yang pomace olive oil. Pomace itu nggak boleh diminum karena dia ekstraksinya digunakan untuk obat luar dengan kimia. Diimpor ke sini dilabelin extra virgin. Extra virgin itu yang paling tidak ada lagi organic extra virgin olive oil. Bapak Ibu boleh coba, ini boleh coba silakan. Cari olive oil yang bagus ya. Ada orang diabetes minum ketika dia lagi tinggi, minum tiap 2 jam selesai makan. Itu insya Allah bahkan pankreasnya bisa ditransfer pengalaman saya. Berarti ini juga Ibu Nabawi. Tadi dikatakan oleh Bu Dokter Kelor. Nah, kalau dalam kita ini ada selain kelor, saudaranya kelor itu daun bidara. Itu ada hadisnya, bahkan ayatnya sidr. Itu makanan penghuni surga. Ya, fi sidri makhdud. Subhanallah, ternyata itu kandungan nutrisinya kelor maupun bidara itu luar biasa. Nah, ini hasanah tentang makanan-makanan kesehatan ini begitu amat sangat luar biasa. Saya hanya mau menyampaikan dalam sesi singkat ini satu pemikiran. Langsung halaman aja. Waktunya nggak memungkinkan. Ini menarik. Oke, lanjut. Nah, ini mana lagi? Satu lagi. Terus ini dia. Bapak Ibu sekalian, masalahnya gini. Kita kalau ingin obat-obatan tradisional susah ngitungnya Bu Dokter. Susah ngitungnya karena tidak ada datanya yang kita peroleh gitu ya. Jadi kita masukin ke dalam produk pangan halal dunia. Ternyata Indonesia itu adalah negara nomor 1 konsumen industri pangan halal dunia, nomor 1 sebagai konsumen. Nomor 2 Turki dan seterusnya. Tapi sebagai produsen nomor berapa? Nomor 17. Ini yang ironi. Nah, sekarang kita mau masuk era, Bapak Ibu, biar mengerti dikit, namanya MEA atau AFTA, perdagangan bebas. Kalau nggak ada Bu Dokter Ina yang jaga ini, nanti makanan-makanan kesehatan itu diserbu sama produk dari luar, dari Cina, dari negara-negara lain masuk ke Indonesia. Kalau nggak kita jagain, itu produknya kita pikirin. Padahal sumber dayanya ada di Indonesia. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini sekarang sudah punya kantor dan sudah memasarkan di Malaysia, di Thailand, di Hongkong, di luar negeri ya. Ketika saya ke Malaysia, ini ada Dr. Aziz yang dari Malaysia, saya jumpai bahwa Bapak Ibu sekalian, coba lihat industri pangan dunia, industri halal nomor 2 Malaysia, kita nomor 17, jauh banget ya. Tapi buat
produk-produk kesehatan Bapak Ibu, saya jumpai di sana, itu mereka membuat produk bahan bakunya dari Indonesia. Bahkan misalnya dia bikin herbal ekstrak, dia belinya bahan baku dari Java Plant di Indonesia. Semuanya kita jauh lebih powerful, tapi kenapa nggak bisa berkutik di sini? Nah inilah kami HNI Halal Network Internasional yang disebut sama Pak Bang Sandiaga Uno ya, waktu acara debat terakhir, bahwa ada Halal Network Internasional yang membanggakan karena ketika kita khawatir diserbu produk asing masuk, HNI malah berhasil ekspor. Nah ini HNI ini yang kita lakukan. Oke, jadi kita pengen Bapak Ibu sekalian, tadi Bu Dr. Ina menyarankan kita bikin ramuan sendiri, bagus banget. Tapi saya tambahin, kalau nggak sempat bikin ramuan sendiri, jadi aja nih. Tapi lebih hebat lagi Bapak Ibu, lebih hebat lagi apa? Kalau Bapak Ibu bisa create produk yang bagus, pasarkan ke kami. Kami punya 2.200.000 agen member komunitas halal. Coba lanjut terus kami lewat aja. Terus ini nggak usah. Terus. Nah di sini sedikit saya sampaikan bahwa ternyata hasil riset. Nah satu, saya mau ngasih usulan ke Bu Dr. Ina, ada sebuah panduan yang bisa Bapak Ibu kalau mau sehat, jangan bergantung pada obat ya. Tapi ada satu kalimat yang menarik, jadikan makananmu sebagai obat dan jadikan obat adalah makananmu. Jadi kalau kita mau sehat adalah sebenarnya apa? Yang makanan kita itu kita kondisikan buat membentuk tubuh kita menjadi sehat. Nah, jadi bukan hal yang terpisah. Yang juga saya khawatiri di tengah-tengah masyarakat ada dokter Ina yang mendikotomikan, mengkontradiksikan pengobatan medis dengan non medis. Itu juga agak berbahaya ya. Nah, kita harus bisa jadi komplementer, pendamping. Nah, bagus sekali lihat ternyata hasil survei masyarakat ini sekarang tren buat mencari makanan yang sehat itu lebih banyak lagi. Terus lanjut saja Pak. Klik lagi terus. Oke. Terus saya terus. Nah, di sini terus. Ini yang tadi disampaikan oleh Dr. Ina, saya hanya memberikan terus. Nah, di sini tentang ada kebijakan obat tradisional, saintifikasi jamu, sampai fitofarmaka, terus memang kita harus bisa bersaing dengan luar negeri. Terus lanjut. Ini sudah disampaikan Dr. Ina tadi, saya nggak ulangi lagi. Nah, sekarang saya mau mengenalkan tentang HNI Bapak Ibu sekalian, Halal Network Internasional. Lanjut. Di sini yang sudah kita lakukan adalah penyadaran halal sebagai lifestyle. Halal is my way menjadi moto yang dipegang HNI, dan HNI ini punya moto produk halal berkualitas terbaik. Lanjut. Saat ini yang menarik, HNI sekarang menjadi komunitas halal terbesar di dunia, bukan di Indonesia saja. Karena kami sudah memiliki anggota lebih dari 2,2 juta orang. Lanjut. Kami memiliki 132 outlet dan 3 representative office di luar negeri. Jadi alhamdulillah kita bukan cuma khawatir terhadap serbuan produk impor, kita insya Allah sudah ekspor, dan herbal-herbal nasional ini, herbal Indonesia ini sudah go internasional saat ini. Lanjut. Dan HNI saat ini sudah memiliki sendiri 3 pabrik dan 1 importir serta puluhan pemasok yang kebanyakan adalah UMKM. Jadi pasar ini Bapak Ibu kalau bisa membuat produk yang bagus, kami mempersilahkan Bapak-Bapak dan Ibu semua ini kita bersama untuk bahkan memasukkan produk ke kita. Lanjut. HNI memiliki visi untuk lanjut satu lagi. Nah ini komitmen menumbuhkan pengusaha-pengusaha produsen UMKM nasional. Lanjut. Di sini kita punya hni.id. Bapak Ibu kalau mau punya browser tinggal kunjungi saja langsung hni.id. Lanjut ya. Jadi member yang 2 juta orang lebih tadi, dia tidak hanya sebagai konsumen, dia bisa jualan di situ, bisa menjual produk apapun asal produknya halal dan berkualitas. Lanjut. Saat ini alhamdulillah produk-produk UMKM ini sudah masuk ke HNI dan ada ribuan produk. Kalau produk kesehatan kita banyak, ada sekitar 60 jenis, ada dipajang di depan, nanti Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian bisa ikut. Jadi sekaligus saya mengajak, di samping ini adalah gerakan untuk kita menjadi sehat,
tapi juga di sini gerakan penumbuhan ekonomi, dan ekonomi kita terkuat ada pada UMKM, usaha mikro kecil menengah. Jadi pabrik-pabrik jamu, dokter ini, dokter Ina pasti paham banget bagaimana industri jamu itu, mulai dari yang rumahan yang nanti bikinnya mungkin pakai PIRT saja, atau kemudian sudah menjadi lebih besar, ada izinnya namanya UKOT, atau yang sudah menjadi industri besar menjadi IOT. Nah ini harus ditumbuh kembangkan. Jadi alhamdulillah ini komunitas. Jadi kita saling berbagi di sini. Karena ternyata untuk sehat itu enggak cuman makan apa, tapi adanya di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita adanya di otak kita, pola hidup kita. Ya, ini yang dibentuk, maka kita yang mengutamakan adalah edukasi kepada kita semua, dan yang dilakukan saat ini demikian amat sangat luar biasa oleh Sekolah Tinggi Sufah Quran ini. Nah, terakhir, nah alhamdulillah ini yang membanggakan bahwa saat ini kita bukan saja di Indonesia, tapi sudah ekspor ke luar negeri, dan itu saja mungkin perkenalan dari HMI. Dan di sini ada, saya perkenalkan Bu Penny, bisa berdiri. Ini ada Bu Penny. Jadi kalau nanti ada konsultasi soal tadi herba-herba yang disampaikan oleh Dokter Ina, dalam bisa ditanyakan ke beliau. Kami juga banyak mengkaji hal-hal tentang herbal-herbal yang praktis untuk dikonsumsi sehari-hari. Itu saja dari saya. Mohon maaf cepat-cepat karena waktunya sudah mepet, nanti nggak bisa ada tanya jawab. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Haji Agung.